أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita masuk pada bab yang ke-11, bab Innallaha la yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami, beliau di sini memberikan catatan terkait dengan kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, karena nanti terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Annahum fi babil itsbat, bahwa salafus salih di dalam menetapkan yuthbituna ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi مما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل. Para salafus saleh menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih, yang mana menetapkan dengan memperhatikan akan kebesaran Allah. Jadi ditetapkan nama-nama dan sifat tersebut sesuai dengan yang layak bagi Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, tanpa perlu dirubah-rubah teksnya atau artinya, apalagi ditiadakan atau ditolak. Karena khawatir kalau kita tetapkan nama-nama atau sifat-sifat ini nanti menyerupai makhluk, sudah gak usah diterima, ditolak aja atau dirubah. Ini perbuatan yang sangat berbahaya, karena terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tapi salafus saleh mereka mengimani ayat-ayat tersebut tanpa memperlakukannya dengan tahrif atau ta'til. Demikian pula min ghairi takyif, tidak digambarkan bagaimananya, seperti apanya. Mereka tidak berani menggambarkan dan tidak boleh digambarkan. Wala tamthil, dan juga tidak boleh diserupakan. Jadi nama dan sifat Allah yang namanya sama dengan nama atau sifat yang dimiliki makhluk tentu tidak sama, dan diimani tanpa perlu menggambarkan bagaimana ya, dan tidak perlu ditanyakan, tidak boleh ditanyakan. Baca, imani, lanjutkan, yakni baca berikutnya. Tidak perlu kemudian iki maknanya apa, terus mau digali dengan logikanya, dengan akalnya. Itu sesuatu yang berbahaya, karena sebagaimana kita tidak mengetahui zatnya Allah, demikian pula sifat-sifat dan nama-namanya. Kita mengimani, mengetahui, menerima informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa perlu diotak-atik. Kecuali kalau Allah dan Rasulnya menjelaskan, maka kita ikuti penjelasan tersebut. Demikian pula di dalam bab penafian, apa yang dinafikan dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Ahlus Sunnah menafikan
dan menetapkan hal yang atau menetapkan lawannya, lawan yang dinafikan tersebut. Kalau Allah kita menafikan bahwa Allah itu lemah, berarti Allah itu maha kuat. Kalau kita menafikan bahwa Allah itu tidak tidur, ya, berarti Allah itu senantiasa mengurus makhluknya dan seterusnya. Kenapa perlu ditetapkan lawan dari apa yang kita nafikan? Karena kalau menafikan saja itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan. Si fulan tidak zalim. Ketidakzaliman dia belum tentu menunjukkan keadilannya. Bisa jadi ketidakzalimannya dia karena dia lemah, maka dia tidak bisa bersikap zalim. Maka jangan menafikan tanpa menetapkan lawan dari apa yang kita nafikan. Ketika kita mengatakan Allah tidak zalim, maka Allah itu adil. Dengan menetapkan lawan dari apa yang kita nafikan, itu akan memberikan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menafikan saja itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Contohnya tadi paling mudah, fulan tidak zalim, belum tentu dia adil, belum tentu. Karena kezalimannya bisa jadi karena lemah dan seterusnya. Ya, fulan itu tidak marahan dia, itu kan sifat yang baik ya. Tapi apakah dia punya sifat sabar? Belum tentu. Tidak marah kalau yang dihadapi lebih gede, umpamanya takut dia, bukan karena sifatnya yang mana dia itu penyabar. Ini kata Syekh, wa annahum fi babin nafy yunfuna ma nafahu Allah ta'ala nafsi fil kitab was sunnah ma itsbati kamal dhiddiha. Jadi menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menetapkan kesempurnaan sifat yang dinafikan tersebut, lawan dari apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penafian saja itu menunjukkan ketiadaan, dan ketiadaan menunjukkan sesuatu yang tidak ada sama sekali, ya. Maka mereka ketika menafikan bahwa Allah itu menafikan dari Allah al-ajz, sifat ketidakmampuan, mereka di saat bersamaan menetapkan bahwa Allah itu maha kuat. Kata-kata maha di situ untuk menunjukkan kesempurnaan, kekuatan Allah maha sempurna, tidak sama seperti kekuatan makhluknya. Bahkan kekuatan makhluk itu bersumber dari Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza, dan jika mereka menafikan Allah itu ngantuk dan tidur, menafikan dari Allah sifat ngantuk dan tidur, maka mereka menetapkan bahwa Allah itu senantiasa mengurus hambanya dan seterusnya. Wa ala hadhil qaidah, dan di atas kaidah ini para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat. Jadi mengimani apa adanya, jangan ditakyif, ya, dibagaimanakan, digambarkan, apalagi diserupakan, disamakan, oh seperti makhluk, tidak, dan tidak perlu dirubah-rubah, ya, atau apalagi na'udzubillah ditolak, ya, seperti Jahmiyah itu mereka menafikan sifat-sifat Allah karena menurut mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu bisa menyebabkan, ya, Allah itu berbilang nantinya, dan alasan-alasan yang lain. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, itu catatan dari penulis kitab Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian kita akan masuk pada bab yang ke-11, innallaha la yanam, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak tidur. Hal ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal ayat ini dengan ayat kursi.
Dan ayat kursi ini merupakan ayat teragung di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang teragung di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW menyebutkan ayat kursi ini ayat yang teragung. Dan surat yang teragung surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, a'zamu surah fil Quran. Ya, surat Al-Fatihah. Ada hadis yang sahih. Tentu surat Al-Ikhlas punya keutamaan, ya. Beberapa surat yang lain ada keutamaan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi yang disebutkan a'zamu surah, surat yang teragung yang Allah belum pernah turunkan sebelumnya baik di dalam kitab Taurat, Injil dan seterusnya adalah surah Al-Fatihah, ya. Itu bisa dibaca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain di dalam bab muqaddimahnya tentang surat Al-Fatihah. Ayat yang teragung ayat kursi. Dan ayat kursi ini ayat yang teragung menjelaskan tentang hakikat tentang Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau memahami ayat kursi dengan pemahaman yang benar, dia akan bisa merasakan kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Dan tentunya akan timbul di dalam dirinya rasa takut, rasa harap dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa salah satu hikmah dari ayat ini dibaca berulang kali. Ketika mau tidur kita dianjurkan baca ayat kursi. Habis salat 5 waktu kita dianjurkan, disunahkan membaca ayat kursi. Kemudian zikir pagi dan sore kita dianjurkan membaca ayat kursi. Dan dianjurkan di momentum-momentum yang lain, termasuk untuk membentengi diri kita dari gangguan-gangguan makhluk halus, itu juga dengan ayat kursi. Ini ayat yang luar biasa. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Allah tidak letih, tidak capek, apalagi ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dari potongan ayat ini saja kita sudah bisa menangkap tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah terus menerus mengurus seluruh makhluknya, tidak pernah berhenti, ya. Tidak seperti perkataan salah seorang filosof yang mengatakan bahwa Tuhan itu setelah menciptakan, ngatur, kemudian dia istirahat. Itulah bahayanya kalau kita memahami Allah berdasarkan logika, ya. Filosof itu kan mencari makna dengan apa? Logikanya. Kalau soal-soal yang bisa dirasionalkan, dicerna dengan logika, ya silakan menggunakan logika. Tapi kalau sudah terkait masalah-masalah ghaibiyat di luar kemampuan panca indera kita, tangkapan panca indera kita, maka jalan satu-satunya jalan keselamatan adalah ittiba wa tasdiq. Tasdiq wa ittiba, membenarkan apa yang datang dari Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi, difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu yang bertentangan umpamanya dengan logika kita, dengan akal kita, maka kita ucapkan amantu billah, ya, wa bima jaa min indillah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya keyakinan, pembenaran, ya, iman. Sesuatu yang diimani itu sesuatu yang diyakini. Sesuatu yang diyakini dengan apa? Dengan keyakinan, dengan hati kita.
akal ngikut. Kalau semua yang kita yakini harus yang sesuai dengan rasio kita, akal kita, maka tidak ada orang kafir. Ya, munculnya orang kafir itu karena mereka menolak apa-apa yang di luar nalar mereka. Mereka tidak menggunakan keyakinan, tapi menggunakan logika. Ketika ada peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa ini ditertawakan. Orang-orang musyrik menertawakan dan meremehkan, bahkan melemparkan tuduhan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Sudah gila, sudah ngelantur, sudah kena penyakit. Satu malam Isra diperjalankan dari mana? Makkah menuju Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dinaikkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Paginya sudah ada. Kata mereka, lihat, ini Muhammad sudah gila. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadikan momentum ini untuk melemparkan keraguan-raguan di hati orang-orang muslim, mukmin pada saat itu. Banyak orang ragu. Ya, karena orang kafir, orang musyrik itu mereka sampai hari kiamat akan mencari-cari celah untuk menciptakan keraguan-raguan di hati kaum muslimin. Apa kira-kira momentum atau ayat yang bisa mereka mainkan untuk membuat keraguan-raguan di hati-hati kaum muslimin? Itulah pentingnya dari kecil kita ditanamkan untuk mengimani, meyakini, membenarkan, mengimani. Jangan menggunakan tafsir atau jangan menafsirkan Al-Quran atau memahami Al-Quran dengan pendekatan sains. Kalau pendekatan saintis itu apa yang diterima itu yang bisa diteliti, yang dipanca indera, yang bisa dibuktikan secara empirik. Kalau tidak bisa dibuktikan secara empirik, ditolak. Itu bisa, pendekatan itu hanya pendekatan yang untuk meneliti hal-hal yang wujud, Pak, yang terlihat, tidak ada masalah. Tapi yang di luar itu, apalagi terkait dengan akidah, maka jangan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh para saintik. Orang-orang musyrik menolak, menertawakan, dan mereka jadikan ini momentum untuk buat keraguan-raguan. Banyak orang ragu, bahkan banyak orang murtad yang baru-baru masuk Islam, tak kuat tuh, kok gini ya. Jadi antum bisa bayangkan ya, saya sering sampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj pada zaman itu adalah mihnah, ujian. Antum bisa bayangkan pada saat itu manusianya belum pernah lihat yang namanya pesawat, belum terfikir. Tidak ada listrik, tidak ada kemajuan teknologi, masih onta semuanya. Alat transportasinya onta. Iki bisa terbang, belum pernah lihat Superman ya akhi. Tidak pernah lihat seperti hal-hal yang seperti tidak pernah terlihat. Saya sampai kadang-kadang berpikir, ya Allah, mungkin kalau kita pada zaman itu belum tentu kita bisa beriman. Berat loh itu, ujian yang berat itu, jangan dianggap enteng. Makanya goyah. Itu tahu orang-orang musyrik ini saatnya ini menggoyahkan ini. Sampai datang kepada siapa? Abu Bakar. Ini kalau goyah, murtad, selesai. Tokoh, orang yang ditokohkan setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sebelum diutus Al-Amin, dijuluki orang yang terpercaya, dihormati, dikenal kejujurannya. Tapi ketika menyampaikan dakwah tauhid, sihir, tukang ini dan lain sebagainya, berubah. Abu Bakar, ini namanya iman. Datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat sahibak, temanmu itu gimana, ngomong bla 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 bla. Mereka ingin membuat keraguan-raguan pada diri Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Siddiq. Dan inilah diantara kata para ulama, dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Di antaranya karena dia selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, hatta dah masuk akal, dibenarkan dulu.
Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau seandainya Muhammad menyampaikan berita yang lebih tidak masuk akal dari ini, kurang lebih seperti itu, tidak masuk akal dari ini, saya akan percaya. Jangankan Islam, lebih tidak masuk akal dari ini, saya percaya. Saya mengenal kejujurannya. Itu namanya iman, Ustaz. Kalau orang pakai logika, tidak ngomong seperti itu, mikir dia, iya apa ya, saya tak pikir ini, kok gini ya. Bahayanya orang kalau menggunakan logika dalam persoalan ini ya, bukan kita tidak boleh menggunakan logika dalam persoalan ini, tolok ukurnya bukan yang menentukan itu ini kita, bukan. Hadza iman. Itulah mengapa iman kepada yang gaib itu diawalkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaib ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman terhadap yang gaib inilah pemisah antara mukmin dengan kafir. Yang memisahkan, yang membelah itu. Orang kafir tidak mau terima hal-hal yang gaib. Cuma kemudian karena ilmu mereka, produk-produk pemikiran-pemikiran mereka ketika masuk ke negara-negara Islam, ketika umat Islam semakin banyak, kemudian wilayahnya semakin luas, bercampur dengan ilmu-ilmu kalam Yunani, filsafat, maka muncullah kemudian firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mendekati ayat-ayat Allah, terutama yang gaib, dengan cara-cara filosof, sehingga mereka pun berada dalam keraguan-raguan antara menerima atau menolak. Metodenya sudah keliru. Ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan ayat kursi, ikhwani fillah, ini satu ayat yang saya kira juga penting untuk kita hafal dan dihafal oleh keluarga kita dan diapakan, ditadabburi. Talkinkan ayat kursi ini kepada putra-putri kita, istri kita, dan talkinkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini penting sekali karena ini salah satu ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Dan kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Azza wa Jalla? Ya. Jangan sampai kita lebih mengenal pemain bola daripada Allah. Asmaul Husna kita orang tidak ngerti, tidak hafal, tidak tahu. Tapi pemain-pemain sinetron, pemain bola, pemain apalagi basket, pemain tinju ngerti kabeh. Ini namanya ini, nama istrinya ini dulu kecilnya bla 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 bla. Biasa dipanggil ini, subhanallah. Naudzubillah. Ya, sama juga naudzubillah jangan sampai kita kurang mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu tapi lebih mengenal selain beliau. An Abi Musa al-Ash'ari qala, dari Abu Musa al-Ash'ari beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami dan menyampaikan 5 kalimat. Ya, ini di sini dimaksud kalimat adalah perkataan. Ya, ini 5 nasihat atau 5 statement. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak tidur dan tidak patut bagi Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah menurunkan, merendahkan timbangan dan mengangkatnya. Ini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan al-qista di sini al-mizan, Allah meninggikan dan menurunkan. Ada yang mengatakan al-adl, dan ini semua terkait dengan hamba-hambanya. Ada orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dan direndahkan. Ada pula yang mengatakan al-qista di sini ar-rizq, rezeki. Allah menurunkan dan mengangkat. Ada hamba-hambanya yang dibuka pintu-pintu rezeki selebar-lebarnya,
kayakan dirinya, yarfa, diangkat. Ada yang Allah berikan rizki dengan dipersempit, artinya tidak dikayakan. Tentu semua ini atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang Allah putuskan untuk hamba-hambanya kecuali di dalamnya ada hikmah. Ada hikmah, dan semua keputusan Allah terbaik buat kita. Namun ketika kita mendengar Allah yang meluaskan, mempersempit rezeki, bukan berarti kita tidak perlu berikhtiar. Allah perintahkan kita untuk ikhtiar. Kita tidak tahu takdir rezeki kita seperti apa, kan tidak tahu ya. Jadi semua yang ketetapan atau statement atau penetapan dari Allah memperbanyak atau menyedikitkan rezeki, itu semua di tangan Allah, bukan berarti kita tidak ikhtiar. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta rezeki, diluaskan rezeki kita, diberkahi ya. Dan Nabi juga mengajarkan kita untuk dijauhi dari sifat apa? Sifat al-faqr, kefakiran ya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri ya. Jadi harus ada usaha. Ketika kita berusaha kemudian Allah tetapkan, maka yakinlah ketetapan itu yang terbaik. Jangan pernah menggugat ketetapan Allah. Ya Allah, kenapa kok saya diberi sedikit, fulan diberi banyak? Itu bahaya sekali. Itu menunjukkan dia belum mengenal Allah, dan dia bahkan su'udzan, berburuk sangka kepada Tuhannya. Maka terimalah apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, sambil terus kita meminta dan berikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yurfa ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, wa amalun nahari qabla amalul lail. Diangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala amalan yang dikerjakan di malam hari sebelum amalan yang dikerjakan di siang hari. Demikian pula wa amalun nahari qabla amalul lail, amalan di siang hari diangkat menuju Allah sebelum amalan di malam hari. Kata para ulama, artinya bahwa semua amal-amal kita itu tidak menunggu sempurnanya bilangan hari. Satu hari baru diangkat, tidak. Segera langsung diangkat oleh Allah. Diangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengangkat amal-amal kita? Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal kita itu cepat sampai kepada Allah. Laporannya tidak menunggu nanti. Amal di siang hari, laporannya baru dilaporkan besok atau malam harinya lah. Semua amal-amal segera diangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hijabuhun nur, hijabnya Allah yang membatasi Allah dengan makhluknya itu dari cahaya. Hijabnya adalah cahaya. Ini yang pernah ditanyakan Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melihat Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat cahaya. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau seandainya Allah singkap tirainya, hijabnya, maka dengan keagungan wajahnya, kemuliaannya, itu terbakar semua yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia tidak akan mungkin bisa melihat Allah di dunia. Namun di akhirat, nikmat syurga yang teragung adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih dan kesepakatan seluruh ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih,
Maka ketika manusia memasuki surga Allah, lalu ditanyakan kepada mereka, maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian? Mereka mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Selesai. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat dari yang kita rasakan ini. Kemudian Allah menyingkap hijabnya dan seluruh manusia bisa melihat, seluruh orang-orang penghuni surga bisa melihat wajah Allah. Demi Allah, mereka mengatakan tidak ada nikmat yang lebih nikmat surga, tidak ada kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhikal karim. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan melihat, lezatnya melihat wajahmu yang maha mulia. Subhanallah. Ini diantara motivasi kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melihat Allah ya ikhwan, melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, melihat para nabi, para rasul, para sahabat, ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka di dunia ikhwani fillah tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya, ketika berjumpa dengan Allah, ya, ketika ingin melihat Allah, maka dia terlempar, ya, pingsan. Namun di akhirat itu menjadi keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian bab yang ke-12, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-12 tentang sifat sabar dan yang lain-lain. Kita tahu di antara nama Allah sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad adalah As-Sabur. Ya, sabur min asma'illah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Wa huwa alladzi la yu'ajilu al-usabil intiqam. Dialah Allah yang tidak segera menyiksa orang-orang yang bermaksiat, ya. Itu yang kita rasakan. Berapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita berbuat dosa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena manusia pasti berbuat dosa dengan nikmat Allah, pasti. Kita berbuat dosa dengan mata-mata nikmat dari Allah, ya. Berapa sering, berapa banyak, dan berapa sering kita melanggar janji-janji kita kepada Allah. Berbicara tentang taubat, saya bertaubat, tapi berapa kali kita melanggar janji. Tapi demikianlah Allah memperlakukan kita. Allah masih memberikan nafas kepada kita, kehidupan yang baik kepada kita. Itu diantara dampak dari sabur. Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyabar. Syekh rahimahullah menyebutkan satu ayat dalam surah Asy-Syura. Ini juga menjadi salah satu ayat yang terkait dengan kaedah-kaedah kita memahami nama dan sifat-sifat Allah, yaitu firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah. Apapun yang datang dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah, sekalipun punya kesamaan nama, namun hakikatnya tidak sama. Dan jangan pernah membayangkan, karena tidak bisa dibayangkan, dan tidak perlu dibayangkan, dan tidak perlu digali lebih dalam selama tidak ada tuntunannya. Itulah yang membuat Imam Malik rahimahullah marah ketika ada seseorang yang datang kepada beliau mempertanyakan kaifa istiwa, bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Marah beliau. Dan itu bukan hal yang harus kita dalami, hal-hal yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita, ya, kita imani, kita yakini, kemudian ya
kita imani. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, ya. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan di dalam ayat ini ada penafian dan isbat. Ketika Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, kalau ayat ini berhenti di sini, Pak, orang kemudian dari semangat untuk tidak menyerupakan Allah, akhirnya dia akan menafikan semua sifat-sifat Allah. Tapi Allah katakan wa huwas sami'ul basir. Tidak, Allah itu tetap maha mendengar dan maha melihat. Manusia mendengar tentu tidak sama dengan pendengaran Allah. Manusia melihat tidak sama dengan penglihatan Allah. Bahkan penglihatan manusia, pendengaran manusia ciptaan siapa? Yang maha mendengar, yang maha melihat. Yang ngasih pendengaran kita Allah. Dan semua yang dimiliki oleh manusia terbatas. Yang tidak terbatas hanya Tuhan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mutlak itu hanya Allah. Kalau manusia semuanya sifatnya terbatas. Pendengaran kita ini terbatas, penglihatan kita terbatas. Kita hanya mampu melihat yang ada di depan kita. Di bawah tidak ada yang tahu kecuali lihat CCTV, ya. Kita tidak ada yang tahu orang sedang apa. Antum tidak tahu apa yang sedang saya sembunyikan di dalam diri saya. Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi hati saya. Tidak ada yang tahu. Allah maha melihat. Sampai di situ Allah melihat. Maka ketika kita memahami Asmaul Husna, kita akan betul-betul merasakan kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau kita memahami dan mentadaburi, merasakan muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah. Dua nama ini saja, ikhwani fillah, dua nama ini saja, As-Sami'ul Basir. Itu kalau terus antum ingat-ingat, Pak, itu membuat kita akan berhati-hati, terus diawasi oleh Allah. Mau bicara, ya Allah, saya didengar oleh Tuhan saya. Mau melakukan tindakan, ya Allah, saya dilihat. Dia akan terus merasa diawasi oleh Allah, bahwa Allahus Sami'ul Basir. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih sabar dari gangguan yang diterimanya atau yang didengarnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yadda'una lahul walad. Bagaimana penjelasannya? Kata Nabi, mereka, orang-orang itu menisbahkan anak kepada Allah, dan itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Mereka melontarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Allah memiliki anak, mereka menisbahkan anak kepada Allah. Tapi apa respon Allah? Allah tetap memberikan keselamatan, kesehatan, dan memberikan rezeki kepada mereka. Ini sifat ikhwani fillah yang bisa kita tiru, walaupun tentunya tidak sama dengan Allah, kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang maha perkasa, yang maha bisa menghukum pada saat itu saja tidak menghukum, tapi memberi waktu, memberi maaf, memberi penangguhan, memberi kesempatan. Lah kita nggak punya apa-apa, kadang-kadang nggak mau ngasih maaf, nggak duwe apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Orang-orang musyrik kalau Allah mau mengadab, selesai semua. Bahkan bukan orang musyrik, kita, kalau Allah memperlakukan dengan keadilannya, selesai. Tapi Allah lebih mengutamakan apa? Keadilan rahmatnya. Makanya diperkenalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum kita mengenal nama-nama Allah yang lain, yang diperkenalkan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah maha luas. Itu seharusnya membuat kita malu, bukan membuat kita semakin kurang ajar di hadapan Allah. Ada manusia yang salah menangkap. Ketika dia tahu bahwa Allah Rahman Rahim, semakin kurang ajar, begai dosa, Pak, tambah memproduksi dosa. Kenapa engkau berbuat dosa? Syakhi, Allah Ghafur, Allahu Rahman. Itu jangan kaku-kaku, Allah aja rahmat loh. Itu kurang ajar dia. Jadi menggunakan rahmatnya Allah untuk memproduksi, meremehkan dosa. Seharusnya ketika kita mendengar Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengampun, Allah memaafkan, Allah maha sabar, malu kita mendengar itu. Ya Allah, betapa murahnya ya Allah, besarnya kasih sayangmu pada saya. Seharusnya orang semakin malu, Pak.
ya, tertunduk di hadapan Allah, bukan semakin berani. Kemudian dari Nawas bin Sam'an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qalbin illa baina isbi'aini min asabi'ir rahman, in syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu." Tidaklah ada hati manusia kecuali dia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Khalas, jangan dibayangkan apapun. Ya. Jangan lu Allah, jangan dibayangkan, jangan dilanjutkan. Karena pesannya bukan ini, pesannya apa? Insya'a aqamahu wa insya'a zaghahu. Jika Allah berkehendak, Allah teguhkan hatinya. Jika Allah berkehendak, Allah palingkan hatinya. Pesannya apa? Hati manusia di tangan Allah. Allah yang mengendalikan. Maka dari sini kita bisa mengambil ibrah. Ibrahnya apa, ikhwani fillah? Minta terus hidayah kepada Allah. Minta terus diteguhkan hidayah, dan jangan pernah menyandarkan kekuatan atau kita merasa bahwa saya dengan kekuatan saya mampu menjaga hidayah. Dengan salat saya mampu. Lah. Maka di sini orang akan menyadari bahwa dia itu lemah. Ketika dia mendapatkan hidayah, itu adalah pemberian Allah. Ketika fulan dipalingkan dari hidayah, itu juga adalah kehendak Allah. Ini pula yang seharusnya mendorong kita, kalau melihat orang belum dapat hidayah, minta kepada Allah. Hidayah itu bukan kita yang ngatur. Siapa yang ngatur? Yang memberi? Allah. Maka jangan pernah menutup pintu hidayah dari orang lain, Pak. Tak mungkin Rejal ini dapat hidayah, tak mungkin. Ajib. Lu dari mana kita kata, dan itu ucapan yang paling berbahaya. Si fulan pasti masuknya, iki pasti husnul khotimah. Ya akhi, yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sekehendak Allah. Jangan percaya diri bahwa saya tidak mungkin disesatkan, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka melihat orang belum dapat hidayah, doa, minta sama Allah, terus menerus minta sama Allah. Ya Allah, bukakan. Hatta sekalipun dia ini orang yang paling jahat, Pak. Terkadang ada orang-orang yang baik, yang kita melihat, Masya Allah, ini orang baik, dia sosialnya baik dan tidak mengganggu orang, cuma belum beriman, Pak. Kalau antum cinta kepada dia, ya, bukan hanya dakwah, tapi antum doakan. Entah itu tetangga antum, jangan malah dijauhkan dia dari hidayah. Dan seburuk-buruk manusia adalah menjauhkan manusia dari hidayah. Antum lihat ada orang belum dapat hidayah iman, ya, lalu antum ketemu langsung, ente kafir mau neraka kon, minggiro loh. Itu namanya kita justru menjauhkan dia. Tapi ajak dia, ya Allah. Nabi Muhammad SAW di antara sifatnya apa? Rahim. Dia kasih sayang luar biasa. Nabi itu kalau ngelihat orang tidak beriman, Pak, sedih. Itu orang yang betul-betul punya kasih sayang luar biasa, dan terus mengatakan ummati, ummati, ummati. Yang ada di benak beliau hanya umat beliau, bagaimana menyelamatkan manusia. Jadi hidayah di tangan Allah, ya akhi, bukan tangan kita. Maka jangan pernah memutuskan orang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Satu hadis kita lanjutkan karena ada terkait dengan hadis ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, sering kali membaca doa yang paling sering dibaca. Ini ditanyakan kepada istri beliau. Kamu dengar kalau Nabi di sisimu apa yang dibaca? Apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya muqallibal qulub, thabbit quluban ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit, teguhkan hati kami di atas agamamu. Teguhkan hati kami di atas agamamu. Ini doa juga yang harus terus-menerus kita baca, apalagi kita hidup di zaman sekarang, ya akhi. Ini zaman, ya Allah. Ini ya ikhwani fillah, antum baca doa ini,
dan antum ajarkan kepada putra-putri antum. Wallahi ini doa. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengulang doa ini, minta keteguhan, apalagi kita lebih butuh. Ya. Dan kita tidak bisa bayangkan ya ikhwani fillah, anak-anak kita, anak cucu kita nanti menghadapi tantangan seperti apa. Ini era keterbukaan, terus dibuka, keterbukaan informasi. Dampaknya apa? Keterbukaan berideologi, bahkan hal-hal yang mengundang syahwat semakin terbuka lebar dan semakin mudah diakses. Salah satu benteng kita adalah doa. Salah satu benteng putra-putri kita adalah doa. Maka tanamkan kepada mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal mizan biyadir rahman, timbangan ada di tangan Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman. Allah mengangkat sebagian kaum dan merendahkan sebagian kaum yang lain sampai pada hari kiamat, ya. Termasuk baca-baca doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah, dalam surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu antum baca ikhwani fillah. Kalau antum doa, baca doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana. Itu sama dengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.